satu cerita yang menarik dari seorang imam besar yang bernama Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri itu seorang ulama yang masyhur kewaliannya. Beliau pernah melakukan ibadah haji. Di dalam perjalanan haji beliau itu ada seorang pedagang kain, dan dia ingin membelinya. Setelah selesai ritual-ritual ibadah haji, dia ingin membeli baju untuk hadiah sanak kerabatnya yang ada di rumah. Ketika mau membeli baju, dia mendekati seorang penjual, dan penjual itu langsung grapyak menanggapinya. Wallahi, dia banyak mengucapkan kata-kata sumpah, memuji-muji dagangannya. Semangat sekali memuji dagangannya. Dalam aturan muamalah, ketika seorang penjual banyak memuji dagangannya dan bersumpah, hati-hati jangan beli di situ. Lebih baik beli di yang lain. Karena membeli sesuatu di orang yang memuji dagangannya itu biasanya tidak benar. Sering mengucapkan wallahi seperti ini, wallahi seperti ini, wallahi seperti ini, wallahi seperti ini. Dia selalu memuji dagangannya, sehingga Imam Hasan Basri itu mengatakan, aku sepertinya tidak layak untuk membeli barang dagangan kepada orang ini. Lebih baik pindah kepada pedagang yang lain yang tidak mengucapkan sumpah dan memuji dagangannya. Kalau memuji dagangan kualitas terbaik boleh, ini terbaik boleh. Tapi kalau sudah mengucapkan kata sumpah, maka lebih baik tinggalkan. Karena jual beli yang diawali dengan sumpah itu kurang keberkahannya. Akhirnya Imam Hasan Basri ini pindah di pedagang yang lain. 2 tahun kemudian Imam Hasan Basri ini haji lagi. Kemudian setelah pulang dari haji itu, dia melihat pedagang yang dulu sumpah wajahnya lebih bersinar, pakaiannya lebih baik, badannya lebih terawat. Kemudian cara dengan pelanggan berbeda. Ditanya, bukankah bapak yang dulu pernah bertemu dengan aku dan banyak mengucapkan sumpah wallahi dan lain sebagainya untuk memuji dagangannya? Benar, Pak. Kenapa sekarang berubah? Begini, Pak. 2 tahun yang lalu itu saya punya seorang istri. Yang istri itu ketika aku membawa kepadanya penghasilan yang sedikit, dia murka. Tapi ketika aku membawakannya rizki yang banyak, dia menganggapnya sedikit. Sehingga dalam aktivitasku, pikiranku penat. Sehingga bagaimana agar cepat laku, timbullah sumpah. Tapi 2 tahun yang lalu istriku meninggal. Kemudian Allah mengganti dengan istri yang ketika aku membawakannya sedikit, dia mengatakan ini sudah sangat banyak. Ketika aku akan pergi jualan, membawa rizki yang banyak, dia mengatakan kepada aku, selalu berpesan, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau memberi makan aku kecuali dengan yang halal. Jika engkau datang dengan sedikit rizki, aku akan menganggapnya banyak. Dan jika kau tidak mendapatkan apa-apa, aku akan membantumu untuk bekerja dan memintal kain. Ternyata seorang suami yang nyabari istri itu akan diganti dengan yang lebih baik. Bukan. Artinya hidup itu ternyata tidak berbicara tentang sedikit banyak. Hidup itu ternyata tidak berbicara tentang kaya dan miskin. Hidup itu ternyata berbicara tentang halal haram. Hidup itu berbicara tentang surga dan neraka. Dan di mana kita mengajarkan kesabaran terhadap istri ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Maka hari ini yang mudah tersenyum, yang wajahnya ceria, saya yakin istrinya istri yang kona. Tapi ketika amin. Tapi ketika, makanya ini juga sebagaimana dalam kitab Minhajul Qasidin, ada seorang ulama salaf, di kalangan salaf itu ketika hendak keluar menjemput rizki, itu istrinya selalu berpesan, Bapak, jangan sampai engkau mencari harta yang haram, karena kami bisa bersabar untuk lapar, tapi kami tidak bisa bersabar untuk menghadapi siksa neraka yang membakar. Artinya sabar ini konteksnya luas sekali. Wasta'inu bis sabri ini, sabar ini konteksnya luas sekali. Satu, kita diberi ujian oleh Allah
untuk bersabar, dengan sabar itu kita diangkat derajatnya menjadi mujtaba. Jadi ono wali sing diarani wali mujtaba. Wali mujtaba itu wali yang memang ujiannya banyak. Mungkin sering sakit, istri, anak sering sakit, atau diuji dengan tetangga yang sering maidu, itu punya harta ini ngingu tuyul atau apa. Pokoknya orang yang diuji dengan berbagai ujian itu, ketika dia sabar, dia menjadi wali yang bernama mujtaba, orang yang dipilih oleh Allah.